Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak sekalian dalam pelajaran SKI, materi SKI kelas 6, bab yang kedua tentang Sunan Ampel. Ada subbab yang B, peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia, ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dan kepahaman dalam berdoa. Dimulai berdoa, selesai, ya. Jika sudah berdoa, mari kita mulai pelajaran pada hari ini, ya. Ayo membaca tentang Sunan Ampel, ya, atau yang dikenal dengan Raden Rahmat. Apa yang kamu ketahui tentang peran Sunan Ampel? Bagaimana agama Islam bisa menyebar dari dakwah Sunan Ampel, ya? Untuk lebih jelas tentang peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia, kalian dapat mempelajari uraian pada video pembelajaran berikut ini. Peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Ampel mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan syiar Islam, yaitu yang pertama, beliau membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan agama Islam. Dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel punya peran penting dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa kerajaan Majapahit pada waktu itu. Strategi ini yang menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan dari para penguasa pada waktu itu. Sebagaimana Rasulullah SAW menguatkan Islam lewat pernikahannya dengan istri-istri beliau yang berlatar belakang dari berbagai suku dan agama. Di antara penyiar Islam yang punya hubungan kekerabatan dengan penguasa Majapahit, di antaranya yang pertama yaitu A. Raden Rahmat menikahkan Raden Osen dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Raden Osen adalah seorang mubalik asal Rusia Selatan dekat Samarkand yang cukup lama ditugaskan sebagai imam dan mengislamkan masyarakat Sumeneb di daerah Madura, ya. Yang B. Syekh Waliul Islam menikah dengan putri Retno Sambodi, anak penguasa Pasuruan. Lembu Miruda atau dikenal dengan Mbah Gunung Bromo. Yang C. Syekh Maulana Gharib dinikahkan dengan Niken Sundari, putri Patih Majapahit yang bernama Mahodara. Kemudian yang D. Putri Sunan Ampel, adik Mas Murtosyah, dinikahkan dengan santrinya Raden Paku atau dikenal dengan Sunan Giri. Begitu pula putrinya Mas Murtosimah dinikahkan dengan Raden Patah yang menjabat sebagai Adipati Demak. Yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang turun-menurun. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara-cara damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada yang mengandung nilai-nilai Islam. Sebelum kedatangan para penyiar Islam, orang-orang Majapahit mengenal upacara peringatan terhadap orang yang telah meninggal yang disebut dengan Sraddha, ya. Sebuah upacara peringatan atas kematian seseorang pada tahun ke-12 setelah kedatangan penyiar Islam Campa yang dipelopori oleh Sunan Ampel. Penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri dan memperingati kematian seseorang pada hari yang ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Dalam prakteknya, masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggalkan. Lalu acara tersebut diisi dengan zikir,
tahlil, dan doa-doa untuk orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi keagamaan ini bukanlah berasal dari ajaran Hindu Buddha, akan tetapi merupakan tradisi keagamaan Muslim Champa yang dikenalkan oleh Sunan Ampel kepada penduduk masyarakat Jawa. 3. Membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan nilai-nilai sejarah. Arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Hindu Buddha dan khasanah Islam untuk kepentingan dakwah. Model atap tumpang pada masjid menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dan Hindu Buddha. Tiang-tiang masjid masih kokoh hingga sekarang. Selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren, tempat mengajarkan murid-muridnya untuk membaca Al-Quran dan tasawuf. Di tempat ini pula ia mengkader para santri-santri yang akan melanjutkan dakwah Islam, di antaranya yaitu Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Kosen, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan tokoh-tokoh lainnya. Ajarannya yang banyak dikenal adalah falsafah limo atau tidak melakukan 5 hal. Ya, yang pertama, moh main atau tidak berjudi. Pada waktu itu kan masyarakat sekitar itu gemar berjudi atau melakukan judi. Kemudian ada moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan. Ada lagi moh maling atau tidak mencuri, moh madat atau tidak mengisap candu, dan moh madon atau tidak berzina. Nah, jadi ajaran dari Sunan Ampel ini yang terkenal adalah falsafah limo atau tidak melakukan 5 hal yang haram atau yang tidak baik, ya. Tidak berjudi, tidak mabuk-mabukan, tidak mencuri, tidak mengisap candu, dan tidak berzina, ya. Kalian tentu sudah mengetahui bagaimana tadi Sunan Ampel melakukan perubahan tradisi keagamaan dengan memasukkan nilai-nilai keislaman kepada adat istiadat, ya, masyarakat sekitar. Kemudian tugasnya di sini kalian cari tradisi di daerahmu yang sudah dimasukkan nilai-nilai keislaman, ya, tradisi daerah masing-masing yang telah dimasuki oleh nilai-nilai keislaman. Kemudian diskusikan tradisi keagamaan tersebut, ya. Nah, analisis secara bersama-sama bagaimana tradisi-tradisi tersebut memupuk rasa kebersamaan, rasa persatuan, dan menghargai keberagaman, ya. Nah, karena biasanya, ya, adat istiadat kita itu ada nilai-nilai kebersamaannya, ada nilai-nilai persatuannya, ya, ada nilai gotong royongnya, ya, di situ, dan menghargai keberagaman, ya. Jadi silahkan kalian analisis, kalian tulis di situ tradisi-tradisi apa saja yang ada di daerahmu, kemudian dimasukkan yang telah dimasuki nilai-nilai keislaman, kalian analisis, ya, bagaimana tradisi-tradisi tersebut memupuk rasa kebersamaan, persatuan, dan menghargai kebersamaan, ya. Demikian materi SKI pada kali ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.